Shalom, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur sampai pada hari ini Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Tapi kalaupun ada di antara kita yang menyaksikan siaran ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat atau sedang sakit, percayalah dengan iman, Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Amin. Tema perenungan pada hari ini yaitu pencurahan Roh Kudus. Bilangan 11 ayat 25 berbunyi demikian. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya. Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah memberikan sebagian rohnya dari Musa kepada 70 tua-tua Israel, memberikan pengertian kepada kita sebagai berikut. Yang pertama, Allah turun memenuhi mereka dengan Roh Kudus yang diambil sebagian dari Musa untuk tugas kenabian. Yang kedua, dalam kenabian ada otoritas tugas dalam pekerjaan Tuhan melalui rohnya. Yang ketiga, Allah sedang mengerjakan kualitas hambanya sesuai dengan kekudusannya. Yang keempat, Roh Kudus bergerak dinamis dan progresif dalam kepemimpinan Musa kepada 70 tua-tua Israel. Yang kelima, Allah sedang memperlengkapi ke-70 tua-tua Israel dengan kuasa Roh Kudus untuk maksud penyelamatan. Yang keenam, Roh Kudus diberikan kepada ke-70 tua-tua Israel agar Allah menuntun, Allah menghibur, Allah menguatkan dan meneguhkan tugas mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam pelayanan kita masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa dengan memberikan rohnya yang kudus, demikian juga Tuhan memberikan rohnya yang kudus kepada 70 tua-tua Israel. Gambaran Musa dan ke-70 tua-tua Israel dalam perjanjian lama adalah gambaran tentang murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasul dalam perjanjian baru serta pemimpin-pemimpin dan para pelayan gereja pada masa sekarang ini yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan masing-masing. Roh Kudus diberikan untuk menolong dan memperlengkapi kita dalam pelayanan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam pelayanan kita masing-masing, apalagi mengharapkan mujizat di tengah pelayanan kita. Untuk itu, mari kita minta kepada Tuhan agar kiranya Ia mencurahkan rohnya yang kudus untuk memperlengkapi kita dan menyatakan mujizatnya dalam pelayanan kita masing-masing. Puji Tuhan, biar kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita dalam hidup kita pribadi, pelayanan kita masing-masing, gereja Tuhan, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi bangsa dan negara kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang singkat. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami diperlengkapi terus menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di tengah pelayanan kami masing-masing, sehingga kami bisa merasakan dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan di tengah pelayanan kami masing-masing. Bahkan dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, Roh Kudus itulah yang akan menghibur kami, yang akan menguatkan kami di tengah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan. Kuat kuasa-Mu akan terus menjadi bagian kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.